Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Permatasari, mahasiswa keperawatan semester 5 dari STIK Makassar. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit tuberkulosis pada lansia. Menurut Bernard, pada tahun 2002, halaman 349, tuberkulosis adalah penyakit infeksius yang disebabkan Mycobacterium tuberculosis, terutama menyerang parenkim paru, dapat juga ditularkan ke bagian tubuh lainnya, termasuk mendingin, ginjal, tulang, dan nodus limfe. Sedangkan menurut Esther, pada tahun 2010, di halaman 193, bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan biasanya menjangkit paru. Menurut Suryo dan kawan-kawan, pada tahun 2009 di halaman 2233, tuberkulosis dibagi menjadi beberapa bagian atau diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pembagian secara patologis yang dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tuberkulosis primer atau childhood tuberculosis dan ada tuberkulosis post primer atau adult tuberculosis. Pembagian yang kedua yaitu ada pembagian secara aktivitas radiologis tuberkulosis paru atau Koch-Pulmonum aktif dan quiescence atau bentuk aktif yang mulai menyembuh. Yang ketiga ada pembagian radiologis luas atau lesi. Pada bagian ketiga ini dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada tuberkulosis minimal, terdapat sebagian kecil infiltrate non cavitas pada satu paru maupun kedua paru, tetapi jumlahnya tidak melebihi satu lobus paru. Yang kedua yaitu moderately advanced tuberculosis, yaitu ada kavitas dengan diameter tidak lebih dari 4 cm jumlahnya. Jumlah infiltrate bayangan halus tidak lebih dari sepertiga bagian satu paru. Yang ketiga yaitu ada fourth advanced tuberculosis atau terdapat infiltrate dan kavitas yang melebihi keadaan moderately advanced tuberculosis. Dan pada tahun 1974 menurut American Thoracic Society, dia mengklasifikasikan lagi tuberkulosis itu berdasarkan aspek kesehatan masyarakat. Yang pertama ada kategori 0, yaitu tidak pernah terpacient dan tidak terinfeksi, riwayat kontak negatif, serta tes tuberkulinnya negatif. Yang kedua itu kategori 1, yaitu terpajang tuberkulosis tetapi tidak terbukti ada infeksi. Di sini riwayat kontak positif, tes tuberkulinnya negatif. Dan yang ketiga itu ada kategori 2, yaitu terinfeksi tuberkulosis tetapi tidak sakit, tes tuberkulin positif, radiologis dan sputum negatif. Terus yang keempat itu ada kategori 3, yaitu terinfeksi tuberkulosis dan sakit. Sedangkan di Indonesia sendiri tuberkulosis diklasifikasikan di Indonesia sendiri klasifikasi yang banyak digunakan yaitu berdasarkan pada kelainan klinis dan mikrobiologis, yaitu tuberkulosis paru, bekas tuberkulosis paru serta tuberkulosis tersangka. Kan menurut WHO yang didasarkan pada terapi membagi tuberkulosis dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu kategori 1 ditujukan terhadap kasus baru dengan sputum positif dan kasus baru dengan bentuk TB berat. Yang kedua adalah kategori 2 ditujukan terhadap kasus kambuh dan kasus gagal dengan sputum BTA positif. Yang ketiga ada kategori 3 yaitu ditujukan terhadap kasus BTA negatif dengan kelainan yang tidak luas dan kasus TB ekstraparu selain yang disebut dengan dalam kategori 1. Yang keempat ada kategori 4 ditujukan kepada TB kronik. Tuberkulosis sendiri disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis, di mana kuman tersebut mempunyai ukuran Mycobacterium tuberculosis mempunyai ukuran 0,5 sampai 4 mikron dan Mycobacterium bovis memiliki ukuran 0,3 sampai 0,6 mikron dengan bentuk batang tipis, lurus atau agak bengkok, bergranul atau tidak mempunyai selubung, tetapi mempunyai lapisan luar tebal yang terdiri dari lipoid atau terutama pada asam. Bakteri ini mempunyai sifat istimewa yaitu dapat bertahan terhadap pencucian warna dengan asam dan alkohol sehingga biasa disebut basil tahan asam basa atau BTA, serta tahan terhadap zat kimia dan fisik. Kuman tuberkulosis juga tahan dalam keadaan kering dan dingin, bersifat dorman dan anaerob.
Bakteri tuberkulosis ini mati pada pemanasan 100 derajat Celcius selama 5-10 menit atau pada pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit dan dengan 70-95% selama 15-30 detik. Bakteri ini bertahan selama 1-2 jam di udara, terutama di tempat yang lembab dan gelap. Gelap bisa bisa berbulan-bulan. Dapat hidup bertahun-tahun dalam lemari es. Hal ini terjadi karena kuman berada dalam sifat dorman, dan sifat dorman ini kuman dapat bangkit kembali dan menjadikan tuberkulosis aktif lagi, namun tidak tahan terhadap sinar atau aliran udara. Data pada tahun 1993 melaporkan bahwa untuk mendapatkan 90% udara bersih dari kontaminasi bakteri memerlukan 40 kali pertukaran udara. Ini dikemukakan oleh Widoyono pada tahun 2008 di halaman 15. Menurut Sudoyo dan kawan-kawan pada tahun 2009 di halaman 2232, proses perjalanan penyakit tuberkulosis paru dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada tuberkulosis primer, di mana penularan tuberkulosis paru ini terjadi karena kuman dibatukan atau dibersinkan keluar menjadi droplet nuklei dalam udara sekitar kita. Partikel infeksi ini dapat menetap dalam udara bebas selama 1-2 jam, tergantung pada ada tidaknya sinar ultraviolet, ventilasi yang buruk, dan kelembapan. Dalam suasana yang lembab dan gelap, kuman dapat bertahan berhari-hari sampai berbulan-bulan. Nah, bila partikel infeksi ini terhisap oleh paru-paru orang yang sehat, maka ia akan menempel pada saluran napas atau jaringan paru. Partikel dapat masuk ke alveolar bila ukuran partikel kurang lebih 5 mikrometer. Kuman akan dihadapi pertama kali oleh neutrofi, kemudian baru oleh makrofag. Kebanyakan partikel ini akan mati atau bersihkan oleh makrofag keluar dari percabangan tracheobronchal bersama dengan gerakan silia dan juga sekretnya. Kemudian yang kedua yaitu tuberkulosis pasca primer atau sekunder, di mana kuman dorman pada tuberkulosis primer akan muncul bertahun-tahun kemudian sebagai infeksi endogen menjadi tuberkulosis dewasa. Mayoritas reinfeksi mencapai 90%. Tuberkulosis sekunder terjadi karena imunitas menurun seperti malnutrisi, alkohol, penyakit maligna, diabetes, AIDS, gagal ginjal. Tuberkulosis pasca primer ini dimulai dengan sarang dini dan berlokasi di region atau paru, yaitu bagian apikal posterior, lobus superior dan inferior. Invasinya adalah ke daerah parenkim paru-paru dan tidak ke nodus hilar paru. Menurut Sudoyo dan kawan-kawan pada tahun 2009 halaman 2234, tanda dan gejala pada tuberkulosis paru ada beberapa tanda dan gejala, yaitu yang pertama demam, yang kedua batuk bahkan sampai batuk darah, yang ketiga sesak napas, keempat nyeri dada, kelima malaise. Menurut Widoyono pada tahun 2008 halaman 18, pengobatan yang dapat diberikan pada klien tuberkulosis paru yaitu yang pertama untuk kategori 1 yaitu 2-HRZH atau 4-H3RE untuk pasien TBC paru. Yang kedua ada kategori 2 yaitu 2-HRZES atau HRZE atau 5H3HR3E3 untuk pasien ulangan, yaitu pasien yang pengobatan kategori 1-nya gagal. Terus yang ketiga untuk kategori 3 yaitu 2HR atau 4H3R3 untuk pasien yang baru dengan BTA negatif dan RO positif. Terus yang keempat ada sisipan HRZE, yaitu digunakan sebagai tambahan bila ada pemeriksaan akhir tahap intensif dari pengobatan dengan kategori 1 atau kategori 2 ditemukan BTA positif, dan obat diminum sekaligus 1 jam sebelum sarapan pagi.
Menurut Sudoyo dan kawan-kawan pada tahun 2009 halaman 2238, komplikasi yang dapat terjadi pada penderita TBC adalah yang pertama ada pleuritis tuberkulosa, yang kedua ada efusi pleura, yang ketiga ada emphysema, yang keempat ada laryngitis, yang kelima ada TB similar yaitu tulang, usus, otak, dan limfe, yang keenam ada kerusakan parenkim paru barat. Pencegahan yang dapat dilakukan dalam mencegah terjangkitnya penyakit tuberkulosis dan mencegah penularannya terhadap orang lain, yang pertama yaitu anjurkan kepada lansia dan penderita agar menutup mulut pada saat batuk ataupun bersin, dan juga tidak membuang sembarang tempat ludah dan dahak mereka. Kemudian pada bayi dilakukan pemberian vaksin BCG. Kemudian anjurkan kepada lansia dan penderita yaitu untuk senantiasa menjaga desinfeksi, cuci tangan, serta tata rumah tangga yang dengan kebersihan yang ketat. Dan juga kita harus selalu memperhatikan muntahan dan ludah dari penderita, dan juga memperbaiki ventilasi, sirkulasi udara, dan penyinaran matahari di rumah yang baik. Kemudian menghindari faktor predisposisi seperti merokok, udara yang lembab dan kotor atau polusi, yaitu penderita TBC dan lansia dihindarkan dari asap rokok dan merokok, terus juga dihindarkan dari udara yang lembab serta polusi yang kotor. Kemudian juga kita harus senantiasa menjaga kontak langsung antara penderita dengan yang belum terjangkit sehingga penularannya itu dapat diminimalisir lagi. Intervensi yang dapat diberikan kepada lansia dengan tuberkulosis yang pertama yaitu berikan pasien posisi semicolor tinggi, ajarkan batuk efektif dan latihan nafas dalam, bersihkan sekret dari mulut dan trakea dan lakukan penghisapan sesuai kebutuhan. Terus pertahankan masukan cairan sedikitnya 2.500 ml per hari kecuali terjadinya kontraindikasi, dan juga anjurkan pasien untuk senantiasa minum air putih yang hangat. Selain itu, kita juga harus memberikan posisi dan lingkungan yang nyaman terhadap lansia, serta menjaga jarak lansia dengan orang lain sehingga penularannya itu dapat diminimalisir. Dan lingkungan yang nyaman itu juga dapat memberikan perasaan tenang pada lansia sehingga tidak memperburuk keadaan lansia lebih buruk lagi.